Akagami no Seng, salah satu karakter yang sampai saat ini masih menjadi misteri di kalangan para fan One Piece. Baik tentang hal kekuatannya ataupun latar belakangnya. Nah, dalam cerita One Piece, Seng adalah karakter yang menjadi panutan Luffy untuk menjadi seorang bajak laut yang hebat dan mengejar impiannya, yaitu menjadi seorang raja bajak laut. Di sisi lain, Seng yang merupakan bagian dari 4 kaisar lautan atau Yonko, memang tidak bisa dipungkiri jika Seng adalah sosok yang hebat. Tentunya sebagai seorang Yonko, Seng memiliki sebuah tujuan tertentu yang mungkin saat ini dia sudah rencanakan. Tetapi kenapa Seng sampai menemui Gorosei? Apakah Seng meminta bantuan kepada Gorosei untuk melancarkan rencananya? Who is know? Tetapi Mimin rasa ini adalah sebuah kegagalan Seng menjalankan semua rencananya sampai dia menemui Gorosei. Lalu kira-kira sebenarnya apa rencana Seng yang gagal? So, tanpa basa-basi, langsung saja kita gaskan kapalnya. Sedikit flashback ketika pertempuran besar Marineford yang melibatkan bajak laut Shirohige melawan pihak angkatan laut menjadi salah satu pertempuran paling epik dalam cerita One Piece. Kita telah melihat bagaimana dahsyatnya pertempuran tersebut yang melibatkan ribuan orang. Semua ini tentunya tujuannya untuk membebaskan Portgas di Ace yang ketika itu akan dieksekusi mati. Selain itu, dalam pertempuran tersebut ada beberapa momen menarik, salah satunya adalah kemunculan sosok Akagami no Seng dan kelompok bajak lautnya. Memang meskipun ketika itu kita jarang sekali diperlihatkan kemunculan sosok Akagami no Seng, baik di manga ataupun animenya. Nah, setiap kemunculan sosok karakter yang satu ini memang sangat berpengaruh besar bagi masa depan One Piece. Bagaimana jika ketika itu Seng tidak datang dalam pertempuran Marineford? Mungkin akan banyak lagi korban yang akan berjatuhan. Nah, Koby salah satunya. Ya, Koby mempertaruhkan nyawanya untuk menghentikan serangan Sakazuki Akainu hanya untuk mencoba menghentikan peperangan tersebut. Sayangnya ketika itu, Sakazuki Akainu tidak peduli sama sekali. Justru hal yang dilakukan oleh Koby tersebut membuat Akainu semakin marah dan memutuskan untuk menghajar Koby. Beruntung, Seng datang tepat waktu dan menahan pukulan magma milik Akainu, sehingga nyawa Koby pun masih bisa terselamatkan. Selain itu, berkat Seng, Luffy pun berhasil selamat. Nah, uniknya sebelum Seng datang ke Marineford, Seng sempat menemui Kaido untuk menghentikan Kaido agar tidak baku hantam dengan Shirohige. Meskipun tidak diketahui pasti apa yang sebenarnya terjadi ketika Seng menemui Kaido. Tapi yang jelas, ketika Seng datang ke Marineford, Seng dan krunya terlihat sehat jasmani dan tidak terluka sedikit pun. Nah, ada beberapa fan One Piece yang menganggap jika tujuan Seng menemui Kaido agar Kaido tidak ikut menyusul ke Marineford untuk baku hantam dengan Shirohige. Tetapi di sisi lain, Seng justru tidak mempertimbangkan gerak-gerik Kurohige dan gagal mencegah Kurohige dengan semua rencana liciknya. Kalau dipikir-pikir sih, Seng sebenarnya memiliki koneksi yang unik dengan Kurohige. Seng tampaknya selalu berpikir jika Kurohige adalah sosok yang berbahaya dan juga misterius. Selain itu, pertemuan pertama mereka ketika pertarungan bajak laut Goldie Roger melawan bajak laut Shirohige, Seng dan Buggy selalu mengamati Kurohige. Bahkan Buggy pun pernah mengatakan kepada Seng kalau pria itu, Kurohige, sudah tidak tidur selama 3 hari 3 malam. Itulah yang mendasari jika Seng sangat penasaran dengan sosok Kurohige. Apalagi bekas luka yang ada di wajah Seng disebabkan oleh Kurohige. Seng pun menyadari bahwa dirinya ketika melawan Kurohige tidak ceroboh ataupun gegabah. Dia benar-benar sadar untuk melawan Kurohige. Nah, inilah yang mungkin kemudian membuat Seng datang untuk menemui Shirohige demi menghentikan Ace untuk tidak mengejar Kurohige. Seng tentunya sudah berpikir atau memiliki skenario terburuk jika kemudian Ace terus mengejar atau berusaha membalaskan dendam kematian Tats kepada Kurohige. Dan inilah mungkin kenapa alasan Seng kemudian berusaha untuk menghentikannya dan mendatangi Shirohige. Tetapi permintaan Seng ini ditolak mentah-mentah oleh Shirohige. Shirohige menganggap jika Seng masih terlalu bocah untuk memerintahnya. Apakah semua yang dilakukan oleh Seng sejauh ini hanya sebuah spontanitas?
atau hanya sebuah kebetulan saja? Bagaimana jika kemudian sebenarnya Shang telah memprediksi semua ini? Rasanya sangat menarik sih jika Shang memiliki kekuatan semacam itu. Mengingat dari keempat Yonko saat ini, hanya Akagami no Shang lah yang belum diperlihatkan kekuatannya secara jelas oleh Oda Sensei. Di sisi lain, Kurohige yang telah menjalankan rencananya dengan cerdas, membuat kekacauan besar di Impel Down. Dengan memanfaatkan gelar sisi bukainya ketika itu, Kurohige berhasil masuk ke Impel Down dan membuat kekacauan besar di Impel Down, serta merekrut anggota baru untuk memperkuat kru bajak lautnya. Benar saja, Kurohige kemudian memanfaatkan situasi kekacauan pertempuran di Marineford untuk mengambil kekuatan buah iblis Gura-Gura no Mi milik Shirohige. Sosok Kurohige ini juga sebenarnya hampir sama dengan Shang, meskipun jarang diperlihatkan baik di manga ataupun animenya. Setiap kemunculan karakter yang satu ini selalu berpengaruh besar dalam cerita One Piece. Kurohige yang secara perlahan-lahan telah berhasil menggapai rencananya, menjadikan Kurohige sosok karakter yang sulit untuk dikalahkan. Zehahaha. Itu sebabnya kenapa Shang menemui Gorosei untuk membicarakan mengenai salah satu bajak laut. Banyak teori yang berpendapat bahwa sosok bajak laut yang dimaksud oleh Shang adalah Kurohige. Dan di chapter 956 sendiri diperlihatkan bahwa Kurohige sudah siap untuk bergerak menuju misinya yang selanjutnya. Nah, jadi bagaimana menurut nakama semua? Apakah semua ini adalah rencana Shang untuk menghentikan Kurohige menguasai dunia One Piece? Oke, jika kalian punya pendapat lain atau ada yang ingin ditambahkan tentang pembahasan video kali ini, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar. Sekian pembahasan video kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.